Halo Rehan, ini Kak Restu mau menjelaskan mengenai tugas yang tadi kamu tanyakan di kelas, yaitu tugas menyusun jurnal umum. Ya, ini soal dari yang kamu share. Pada bulan Juli 2020, Tuan Hadi mendirikan usaha bengkel sepeda motor dengan nama Samara Motor. Transaksi keuangan yang terjadi selama bulan Juli 2020 adalah sebagai berikut. Ya, jadi ini diminta untuk membuat jurnal umumnya. Jadi pertama-tama kita buat judulnya. Samara Motor Jurnal Umum per 31 Juli 2020. Nah, transaksi tanggal 1 Tuan Hadi menyetorkan uang tunai Rp8.500.000, perlengkapan Rp3.250.000, peralatan Rp6.250.000, dan sepeda motor Rp20.750.000 sebagai modal usaha. Untuk tanggal 1 ini, Tuan Hadi menyetorkan beberapa hal untuk dijadikan modal awal perusahaan bengkel motornya beliau ya. Jadi menyetorkan uang tunai berupa kas. Ya, kita di dalam jurnal umum ini kita bertindak sebagai pihak Samara Motor atau pihak perusahaan. Ya, jadi ketika pemilik perusahaan menyetorkan beberapa hal, ada uang tunai, ada perlengkapan, ada peralatan, ada sepeda motor, kita menerima semua itu, menerima kasnya atau menerima uang tunainya, menerima perlengkapan, menerima peralatan, dan menerima sepeda motor sebagai modal awal. Jadi karena kita sebagai perusahaan menerima uang tunai dari tuan pemilik perusahaan, sudah barang tentu uang tunai di perusahaan kita atau kas bertambah. Kas perusahaan bertambah di debit. Ya. Kenapa kas bertambah di debit? Karena kas termasuk harta. Harta apa? Harta lancar. Nah, dituliskan di posisi debit ini jumlah uang tunai yang diterima perusahaan dari Tuan Hadi, yaitu sebesar Rp8.500.000. Kemudian yang kedua adalah perlengkapan. Kita menerima perlengkapan, kita sebagai perusahaan Samara Motor menerima perlengkapan. Kita menerima perlengkapan berarti perlengkapan bertambah. Perlengkapan bertambah di posisi debit. Kenapa perlengkapan bertambah di posisi debit? Karena perlengkapan termasuk harta. Harta apa? Harta lancar. Ya, kemudian dituliskan di debit sebesar Rp3.250.000 sesuai dengan yang disetorkan oleh Tuan Hadi ke perusahaan. Kemudian selanjutnya adalah akun peralatan. Akun peralatan bertambah karena Tuan Hadi memberikan peralatan ke perusahaan. Akun peralatan bertambah di debit. Kenapa peralatan bertambah di debit? Karena peralatan termasuk harta. Harta apa? Harta tetap. Ya, kemudian kita tuliskan di debit Rp6.250.000 seperti yang Tuan Hadi serahkan ke perusahaan. Ya, segini. Terus sepeda motor. Sepeda motor, kita sebagai perusahaan menerima sepeda motor, kita terima berarti sepeda motornya bertambah. Sepeda motor bertambah di debit. Kenapa sepeda motor bertambah di debit? Karena sepeda motor termasuk harta. Harta apa? Harta tetap. Ya, berupa kendaraan. Tapi ini kita tulis saja sepeda motor, tidak apa-apa. Di debit, kita tulis di debit nilainya adalah sebesar Rp20.750.000. Ini sudah debit. Kalau jurnal umum harus ada lawannya. Sama seperti analisis bukti transaksi juga, kalau ada debit pasti ada kredit juga. Nah, ini apalagi jurnal umum. Ketika semuanya sudah debit, berarti kreditnya apa? Yang kita kreditkan adalah akun modal. Karena
kas perlengkapan peralatan dan sepeda motor ini di tanggal 1 diserahkan Tuan Hadi sebagai pemilik perusahaan sebagai modal awal perusahaan, ya. Kan nggak ada perusahaan bergerak nggak ada modal angin nggak ada ya. Jadi ini adalah sebagai modal awal perusahaan. Nah, modalnya itu bertambah, tetapi kalau modal bertambah posisinya adalah di kredit, ya. Modal bertambah tetapi posisinya di kredit. Jadi tidak semua yang di kredit itu berkurang, ada yang bertambah, salah satunya modal. Modal bertambah posisinya di kredit. Kita tuliskan di kredit 38.750.000. Angka ini dari mana, Kak? Angka 38.750.000 adalah hasil dari total ini semua. 8,5 ditambah 3.250 ditambah 6.250 ditambah 20.750. Hasilnya adalah 38.750.000. Ini untuk tanggal 1. Ya, terus tanggal 2 kita sebagai perusahaan menerima pendapatan jasa atas servis sepeda motor dari pelanggan sebesar 1.500.000. Ya, ini jadi jurnal umumnya adalah kita menerima uang dari pendapatan servis motor. Ya, kita menerima uang dari servis motor. Jadi kalau kita menerima uang, sudah pasti kasnya bertambah. Kas bertambah di debit. Kita menerima uang, kas bertambah di debit sebesar 1.500.000. Yang dikredit adalah pendapatan jasa, ya. Ingat, pendapatan itu posisi normalnya adalah di kredit. Jadi nggak usah ditanya lagi kenapa, Kak, pendapatan itu di kredit. Ya memang posisi normalnya ada di kredit, ya. Kalau beban baru posisi normalnya di debit. Jangan kebalik. Bisa dilihat atau dipelajari video YouTube Kakak tentang posisi normal akun, ya. Pendapatan jasa kredit 1.500.000. Ya, jadi sama. Kita mendapat uang tunai karena ada servis atau pendapatan jasa. Kas debit, pendapatan jasa kredit, nominalnya sama 1.500.000, 1.500.000. Ya, kemudian tanggal 4 membeli perlengkapan secara tunai 400.000, ya. Jadi membeli perlengkapan secara tunai 400.000. Jadi tanggal 4 karena membeli perlengkapan secara tunai, ya. Membeli perlengkapan berarti perlengkapannya bertambah, kan kita beli perlengkapan. Berarti otomatis perlengkapannya nambah kan? Perlengkapan bertambah di debit sebesar 400.000. Nah, pembeliannya secara tunai. Kalau pembelian secara tunai berarti uang cash kita berkurang. Kas berkurang di kredit sebesar 400.000. Nah, kita lanjut ke tanggal 6, membeli peralatan 1.400.000, baru dibayar tunai 700.000, sisanya akan dibayar bulan depan. Ya, ini juga pembelian, tapi di sini pembelian peralatan. Ya, jadi membeli peralatan berarti peralatan di perusahaan bertambah. Peralatan bertambah di debit sebesar yang di soal 1.400.000. Ya.
kemudian dibayar secara tunai. Kalau dibayar secara tunai berarti kasnya berkurang, kas berkurang di kredit. Di soal dibayar secara tunai 700.000. Oke, sekarang sisanya dibayar di kemudian hari. Berarti kita beli peralatan harganya 1,4, kita baru bayar 700, berarti kita punya utang. Nah, utang bertambah posisinya di kredit ya, sama kayak modal tadi. Modal dan utang bertambah di kredit. Nah, kalau ini kita masih punya utang ya, belanja 1.400.000 baru dibayar 700, ya kita masih punya utang 700.000 ya. Utang bertambah posisinya di kredit. Ya, lanjut lagi ke tanggal 10. Ke tanggal 9. Tuan Hadi memperoleh pinjaman dari bank atas permohonan kredit usaha mikro kecil dan menengah sebesar 6 juta. Jadi Tuan Hadi memperoleh pinjaman ya 6 juta dari bank. Gimana cara buat jurnal umumnya? Tuan Hadi atau perusahaan Samara ini memperoleh pinjaman dari bank. Berarti pinjaman itu bentuknya uang tunai kan? Nah, uang tunai kita bertambah, kas bertambah di debit sebesar 6 juta rupiah. Ya, karena kas ini adalah ngutang dari bank, hasil utang dari bank, berarti utang kita nambah lagi. Utang bertambah posisinya di kredit sebesar 6 juta rupiah.